Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Andre Devara Harmawan, dari S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Oke, di video kali ini, kita akan belajar materi pada pelajaran geografi yang ada di kelas 10 SMA. Nah, apa itu? Sesuai judul pada video ini, kita akan belajar tentang penginderaan jauh. Sebelumnya, teman-teman di sini apakah sudah tahu apa sih penginderaan jauh itu? Dan bentuknya seperti apa sih penginderaan jauh ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas ya. Penginderaan jauh merupakan suatu teknologi yang sangat bermanfaat dalam meringankan beban manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan pencarian data-data di lapangan. Dengan adanya teknologi ini, seseorang tidak diharuskan terjun ke lapangan langsung untuk mencari data. Cukup dengan mengoperasikan teknologi ini untuk mendapatkan data-data yang diinginkan. Nah, kemudian pengertian penginderaan jauh ini apa sih? Pengertian penginderaan jauh atau remote sensing berdasarkan beberapa ahli seperti Nielsen dan Kiefer pada tahun 1979 yang menerangkan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Secara umum, penginderaan jauh memiliki arti cara memperoleh data dan informasi tentang objek atau sasaran yang ada di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang biasa disebut dengan sensor dan dipasang pada sebuah wahana, baik wahana udara, wahana luar angkasa, dan dilakukan dengan tanpa kontak langsung dengan objek yang diambil. Kemudian, dalam pengoperasian penginderaan jauh di sini terdapat komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain. Komponen-komponen tersebut sangat berpengaruh terhadap berjalannya teknologi penginderaan jauh ini. Lalu, komponen-komponen tersebut apa aja sih? Ya, komponen tersebut yaitu sumber tenaga, atmosfer atau lapisan udara, interaksi antara tenaga dan objek, sensor dan wahana, perolehan data, dan pengguna data. Komponen penginderaan jauh yang pertama adalah sumber tenaga. Apa sih sumber tenaga? Dalam perekaman sensor penginderaan jauh di permukaan bumi, pastinya membutuhkan energi yang dapat memantulkan gambar objek di permukaan bumi agar objek tersebut dapat direkam. Nah, sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber tenaga dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Komponen berikutnya yaitu adalah atmosfer atau lapisan udara. Atmosfer adalah lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas, antara lain karbon dioksida, nitrogen, dan oksigen. Molekul gas yang terdapat pada atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Senyawa-senyawa tersebut memiliki peran dalam menerima, menyerap, meneruskan, dan memantulkan gelombang yang berpengaruh pada hasil atau output data yang didapatkan. Komponen ketiga yakni interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat terlihat pada rona yang dihasilkan. Setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga dan sensor. Nah, kegunaan dalam interaksi antara tenaga dan objek harus dipelajari
karena agar informasi yang diinterpretasikan tidak bias atau bahkan salah. Nah, tiap-tiap objek memiliki karakteristik masing-masing ketika memantulkan gelombang ke sensor dan akan berpengaruh pada output hasil foto yang didapatkan seperti rona, warna, kemudian komponen-komponen lain yang terdapat pada hasil foto udara. Dapat teman-teman lihat, di sini terdapat gambar yang merupakan ilustrasi dari adanya interaksi antara tenaga dan objek. Kemudian, komponen yang keempat adalah sensor. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada sebuah wahana, baik pesawat maupun satelit. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik merupakan sensor yang merekam objek geografi melalui proses kimiawi dan hasilnya berupa foto. Dan sensor elektromagnetik merupakan sensor yang bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Komponen berikutnya adalah wahana. Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data-data inderaja. Wahana dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pesawat terbang rendah, di mana pesawat ini beredar atau mengudara antara ketinggian 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Kemudian pesawat terbang tinggi, di mana pesawat ini mengudara pada ketinggian lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Dan yang ketiga ada satelit, merupakan wahana yang peredarannya antara 400 sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Sensor dan wahana memiliki karakteristik yang berbeda, seperti karakteristik spasial, lebar sapuan, karakteristik spektral, resolusi temporal, dan resolusi radiometrik. Jadi, sensor dan wahana ini akan disesuaikan dengan data-data yang akan kita ambil dan menggunakan sensor dan wahana yang pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya yaitu perolehan data. Data yang diperoleh dalam melakukan penginderaan jauh dapat berupa data manual maupun data numerik atau digital. Yang pertama yaitu data manual. Ya, ini diperoleh melalui interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, dapat diperlukan alat bantu yang dinamakan stereoskop. Nah, stereoskop ini yaitu alat untuk melihat kesan 3D atau 3 dimensi pada foto udara. Dan kemudian ada data numerik atau digital. Ini diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak atau software yang ada dalam komputer khusus penginderaan jauh, seperti Google Search Engine, Google Maps, Google Earth, dan sebagainya. Komponen selanjutnya yaitu pengguna data. Pengguna data merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem inderaja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan informasi hasil penginderaan jauh. Jadi, kunci dari berjalannya sistem penginderaan jauh yakni terdapat pada manusia yang menggunakan data penginderaan jauh tersebut. Data hasil inderaja jadi akan menjadi informasi yang bernilai lebih jika seseorang memahami asal-usulnya, seperti mengerti cara menginterpretasi, menggunakan cara yang paling tepat dalam penggunaannya. Kemudian, pengguna data merupakan komponen penting dalam penginderaan jauh, karena komponen ini menentukan data diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh pada sebuah aplikasi. Jika tidak ada pengguna data yang mumpuni dalam penginderaan jauh, maka semua yang dilakukan dalam memperoleh data menggunakan teknologi penginderaan jauh akan sia-sia.
Oke, itu tadi merupakan penjelasan dari komponen-komponen yang ada dalam pengoperasian penginderaan jauh atau remote sensing. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis citra yang ada dalam penginderaan jauh. Nah, di sini terdapat dua jenis citra yang dipakai dalam penginderaan jauh, yakni ada citra foto dan citra non-foto. Dalam penginderaan jauh, output citra foto biasanya disebut dengan foto udara atau potret udara. Citra foto udara dibagi menjadi 5, yakni berdasarkan spektrum elektromagnetik, berdasarkan arah sumbu kamera, berdasarkan jenis kamera, berdasarkan warna yang digunakan, dan berdasarkan wahana yang digunakan. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang citra foto udara berdasarkan spektrum elektromagnetik. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan dalam citra foto dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada citra foto pankromatik, ortokromatik, ultraviolet, dan inframerah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang citra foto pankromatik. Foto pankromatik adalah foto yang menggunakan seluruh spektrum tampak mata, mulai dari warna merah hingga ungu. Nah, kepekaan film ini hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Foto pankromatik dibedakan menjadi dua, yaitu pankromatik hitam putih dan foto inframerah. Nah, dalam foto pankromatik ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang, baik di bidang pertanian, di bidang kehutanan, di bidang sumber daya air, di bidang perencanaan kota dan wilayah, di bidang penelitian ekologi dan hewan liar, dan bahkan evaluasi dampak lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu citra foto ortokromatik. Nah, foto ortokromatik adalah foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari saluran biru hingga sebagian hijau. Memiliki panjang gelombang 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Nah, cirinya banyak objek yang bisa tampak jelas pada foto ini. Dan foto ini biasanya bermanfaat dalam studi pantai karena filmnya peka terhadap objek di bawah permukaan air hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Selanjutnya yaitu citra foto ultraviolet. Foto ultraviolet adalah foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Cirinya yaitu mudah untuk mengenali beberapa objek karena perbedaan warna yang sangat kontras. Nah, foto ini baik untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut, membedakan atap logam yang tidak dicat, jaringan jalan aspal, batuan kapur, dan juga untuk mengetahui, mendeteksi, dan memantau sumber daya air. Kemudian ada citra foto inframerah. Ya, inframerah ini yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah dekat dengan panjang gelombang 0,9 sampai 1,2 mikrometer. Nah, ini dibuat secara khusus yang terletak pada saluran merah dan sebagian saluran hijau. Cirinya dapat mencapai bagian dalam daun, sehingga rona pada foto inframerah di daun tidak ditentukan berdasarkan warna tetapi oleh sifat jaringannya. Nah, foto inframerah berwarna banyak digunakan dalam bidang kemiliteran dan bidang pertanian dan kehutanan. Kemudian, citra foto berdasarkan arah sumbu kamera. Nah, ini ada foto vertikal dan foto condong. Foto vertikal atau foto tegak atau biasanya disebut dengan ortofotograf, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus dengan permukaan bumi. Keunggulan dari foto tegak yakni gambar yang dihasilkan serupa dengan peta dan memiliki skala yang tetap. Kekurangannya yaitu penampangan penutup atasnya. Kemudian ada foto condong. Nah, foto condong sendiri yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Sudut ini umumnya sebesar 10 derajat atau lebih besar.
Tetapi bila sudut condongnya masih berkisar antara 1 sampai 4 derajat, foto yang dihasilkan masih digolongkan sebagai foto vertikal. Nah, foto condong dibedakan menjadi dua, yaitu foto agak condong atau low oblique photograph, yaitu foto yang apabila masih ada atau tampak cakrawalanya. Selanjutnya yaitu citra foto berdasarkan jenis kamera yang digunakan. Nah, jenis kamera yang digunakan dalam citra foto dapat dibedakan menjadi dua, yaitu foto tunggal dan foto jamak. Foto tunggal yaitu foto yang dibuat dengan kamera tunggal. Tiap daerah liputan foto hanya tergambar satu lembar foto. Kemudian ada foto jamak, yaitu foto yang dibuat pada saat yang sama dan menggambarkan daerah liputan yang sama. Oke, selanjutnya yaitu citra foto berdasarkan warna yang digunakan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu foto berwarna semu dan foto berwarna asli. Kalau foto berwarna semu atau false color, foto ini warna objeknya tidak sama dengan warna foto. Misalnya, pada foto suatu vegetasi berwarna merah, sedangkan warna aslinya adalah hijau. Kalau foto berwarna asli atau true color, dalam penggunaan foto ini lebih mudah karena foto yang tergambar mirip dengan objek aslinya. Kemudian, yaitu citra foto berdasarkan wahana yang digunakan. Nah, ini ada dua juga, yaitu foto udara dan foto satelit. Kalau foto udara dibuat dari pesawat atau balon udara. Kemudian kalau foto satelit dibuat dari satelit. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis citra dalam penginderaan jauh lainnya, yaitu citra non-foto. Citra non-foto merupakan gambaran kenampakan muka bumi yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Citra non-foto diperoleh dari perekaman objek melalui penyiaman atau scanning. Nah, scanner atau alat yang dipakai untuk melakukan penyiaman atau scanning biasanya dipasang pada sebuah wahana seperti satelit yang beroperasi di angkasa luar. Nah, output atau hasil dari citra non-foto ini biasanya dikenal dengan istilah foto satelit. Citra non-foto dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan spektrum elektromagnetik, berdasarkan sensor yang digunakan, dan berdasarkan wahana yang digunakan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, citra non-foto dibedakan menjadi tiga, yaitu citra inframerah termal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum inframerah termal. Penginderaan pada spektrum ini berdasarkan pada perbedaan temperatur objek, dan daya pancarnya pada citra tercermin dengan adanya perbedaan rona atau warnanya. Nah, kemudian ada citra radar dan citra gelombang mikro, yaitu citra yang sama-sama dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Nah, citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif, yaitu dengan sumber tenaga buatan. Kalau citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem pasif, yaitu dengan menggunakan sumber tenaga alamiah. Baik, selanjutnya citra non-foto berdasarkan sensor yang digunakan. Sensor yang digunakan dalam citra non-foto dibedakan menjadi dua, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Citra tunggal yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal, sedangkan citra multispektral citra yang dibuat dengan sensor jamak. Selanjutnya yaitu citra non-foto berdasarkan wahana yang digunakan. Berdasarkan wahana yang digunakan, citra non-foto dibedakan menjadi dua jenis, yaitu citra dirgantara atau airborne image dan citra satelit atau spaceborne image. Citra dirgantara yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara, biasanya dipasangkan pada pesawat-pesawat yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, seperti mempunyai daya jelajah yang tinggi dan mampu terbang di atas ketinggian pesawat-pesawat sipil. Kemudian citra satelit, yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar.
Nah, citra satelit sendiri dalam penggunaannya dan pemanfaatannya banyak digunakan di seluruh dunia. Seperti citra satelit untuk penginderaan planet. Nah, biasanya ini nama citra satelitnya yaitu citra satelit Viking dari Amerika Serikat dan citra satelit Venera dari Rusia. Kemudian pemanfaatan citra satelit untuk penginderaan cuaca, yaitu contohnya ada NOAA dari Amerika Serikat dan citra meteor dari Rusia. Selanjutnya ada citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi. Contoh citra yang dimiliki oleh negara-negara di dunia yaitu ada Landsat dari Amerika Serikat, Soyuz dari Rusia, dan Spot dari Prancis. Dan citra satelit untuk pemanfaatan penginderaan laut yaitu ada citra CSAT dari Amerika Serikat dan citra MOSS dari Jepang. Baik teman-teman semua, itulah pemaparan materi penginderaan jauh yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya buat untuk teman-teman semua dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian. Tetaplah semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa like, komen pada video ini, dan subscribe jika belum. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.